Selamat pagi, berjumpa lagi dengan channel kreatifku. Kali ini saya akan membahas tentang aturan turunan. Sebelumnya dibahas tentang teorema turunan, ada penambahan, pengurangan, pembagian, atau perkalian dengan skalar. Dibahas di persamaan atau teorema bahwa kalau pembagian menggunakan turunan tidak langsung dibagi gitu ya, seperti pembagian matematik. Sama juga dengan perkalian. Di perkalian turunan, di sini ada persamaan bahwa ada suatu fungsi fx gx, gitu ya. Ada fungsi fx dengan fungsi yang lain seperti ini bentuknya. Bagaimana dengan turunannya? Gitu ya. Bagaimana turunannya? Seperti itu. Ada dua cara pengerjaan turunan ini. Bila ada dua fungsi, bisa dikalikan terlebih dahulu, lalu diturunkan, atau langsung diturunkan masing-masing dengan sekawannya, ya, dengan perkalian turunannya. Saya akan bahas di sini ada dua cara, gitu kan ya, dalam pembahasan soal-soal. Secara umum bahwa perkalian turunan ini, aksen ini adalah f aksen x gx ditambah fx g aksen x, ya, fx g aksen x. Jadi pertama turunkan dulu f-nya kali g ditambah dengan f-nya dulu kali turunan g. Jadi selang ya. Jadi inilah persamaan dari suatu soal untuk perkalian turunan. Saya ambil contoh soal yang paling mudah lebih dahulu. Contoh, tentukanlah turunan dari y sama dengan 3x kurangi x kuadrat dikali dengan 5 ditambah 4x. Bagaimana ya aksen begitu ya. Caranya mudah sekali ya, yang ini. Ada dua cara. Cara yang pertama, kita gunakan masing-masing ya, fx gitu. 3x min x kuadrat, maka f aksennya turunkan sama dengan 3 dikurangi 2x. 3 kurangi 2x. Lalu gx sama dengan 5 ditambah 4x menghasilkan gx aksen sama dengan 4. Begitu kan ya. 5 ini konstanta jadi 0, diturunkan 4x jadi 4. Begitu ya turunkannya. Jadi dengan menggunakan persamaan sebelumnya, y aksen f aksen x gx ditambah fx g aksen x. Ini boleh terbalik ya, karena ini penambahan plus. Jadi ini di sini depan silakan, ini belakang silakan, gitu. Jadi tidak ada masalah dengan persamaan ini. Tinggal masukkan saja ya. F aksennya adalah 3 dikurangi 2x, gx-nya 5 ditambah 4x,
ditambah fx-nya 3x kurangi x kuadrat dikali G aksennya adalah 4 gitu. Lalu kalikan silang ya, kalikan antara masing-masing suku. 3 kali 5 15 ditambah 12x dikurangi 10x dikurangi 8x kuadrat ya, ditambah 12x dikurangi 4x kuadrat ya, disatukan yang sama pangkatnya, yang ini dengan yang ini ya, min 12x kuadrat, lalu 12x dan 12x gitu ya, 24x dikurangi 10x berarti 14x gitu ya, 14x sisanya adalah 15 ya, jadi sisanya adalah 15. Jadi inilah jawaban untuk soal ini dengan cara umum menggunakan aturan perkalian turunan. Nah, sekarang bagaimana dengan cara yang kedua? Cara yang kedua yaitu kalikan dulu masing-masing suku lalu turunkan. Ya, jadi saya ulangi lagi ya soalnya supaya kelihatan. 3x kali 5 15x, 3x kali 4 12x kuadrat, ini min 5 ya, x kuadrat, lalu yang ini min 4x pangkat 3. Kalau begini langsung aja turunkan, tak boleh disisahkan dulu ya. 15x ditambah 7x kuadrat dikurangi 4x pangkat 3. Jadi atau maka Y aksen sama dengan 15 ditambah 14x dikurangi 12x kuadrat. Nah ini jawabannya gitu ya. Jadi sama ya dengan jawaban cara yang pertama. Jadi jawabannya sama dengan jawaban cara pertama seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi itu contoh soal pertama untuk perkalian turunan. Nah, sekarang bagaimana dengan aturan pembagian? Aturan pembagian. Di teorema sebelumnya, di pembahasan sebelumnya, bahwa teorema bagian ini persamaannya sudah dibahas ya, sudah diulas ataupun sudah diperlihatkan gitu pembahasannya. Di sini saya ulangi lagi, ada suatu y fx dibagi dengan gx begitu. Nah, hasil dari turunan yang ini adalah gitu ya, f aksen x gitu, kali gx dikurangi kebalikannya ya, g aksen x kali fx. Nah, dibagi dengan gx dikuadratkan begitu kan ya. Yang ini jangan terbalik. Yang ini jangan terbalik. Jadi harus terbalik. Kecuali kalau ininya ikut tanda negatif ini, kita kurangi ini. Ikut ya, ikut terlibat begitu. Yang ini sebenarnya ada cara yang lebih kelihatan mudah begitu ya, cara melihat pembagian ini. Umumnya di matematik yang ini diganti gitu ya. Jadi yang ini atau gitu ya, persamaannya ada suatu u dibagi dengan pi, itu umumnya gitu ya. Supaya memudahkan saja. Ya, memudahkan
maka Y aksennya adalah U aksen V min P aksen U dibagi dengan P kuadrat. Ya, seperti itu. Ini yang selalu yang mempermudah ya pengerjaan dalam matematik untuk turunan. U aksen V min P aksen U dibagi P kuadrat. Gitu. Nah, saya ambil contoh yang paling mudah ya untuk aturan pembagian ini. Contohnya seperti ini. Y sama dengan X dikurangi 2 dibagi dengan X kuadrat ditambah 1. Maka jawabannya adalah misal gitu ya. Saya gunakan U saja ya. U sama dengan X kurangi 2, maka U aksen sama dengan 1. Gitu kan. V sama dengan X kuadrat ditambah 1, V aksen sama dengan 2X. Jadi, atau maka Y aksen sama dengan U aksen V dikurangi P aksen U dibagi dengan P kuadrat. Masukkan saja yang ini ke dalam persamaan ini. U aksennya adalah 1. V-nya adalah X kuadrat ditambah 1. V aksennya adalah 2X. U-nya adalah X kurangi 2. Nah, dibagi dengan X kuadrat, P kuadratnya. Nah, ini ya. X kuadrat ditambah 1 pangkat 2. Saya pindah sini ya. Nah, ke sini. Y aksen sama dengan, diserahkan dulu ya. X kuadrat ditambah 1 dikurangi 2X kali X berarti 2X kuadrat gitu ya. Dikurangi 4X gitu. Dibagi dengan X kuadrat ditambah 1 dikuadratkan gitu ya. Sekarang sederhanakan dulu. X kuadrat ditambah 1 dikurangi 2X kuadrat ditambah 4X dibagi X kuadrat tambah 1 kuadrat. Nah, ini jadi ya, sederhanakan lagi. Min X kuadrat ditambah 4X tambah 1 dibagi X kuadrat tambah 1 dikuadratkan. Seperti itu jawabannya untuk soal yang ini gitu ya, mencari turunan pembagian. Saya ambil contoh yang lain ya. Contoh yang lain. Y sama dengan X kuadrat. Saya ambil aja X pangkat 3 ya. Seperti ini. Tentunya bagaimana ya aksennya. Jawab di sini misalkan ya. Saya gunakan U saja. Maka U aksennya adalah 3X kuadrat. Kalau P sama dengan X kuadrat, P aksennya 2X gitu ya. Maka Y aksen sama dengan U aksen V min P aksen U dibagi dengan P kuadrat. Masukkan saja. U aksennya adalah 3X kuadrat. Lalu V-nya adalah X kuadrat min P aksennya 2X. Lalu U-nya X pangkat 3 ditambah 3. Nah, ini dibagi dengan P kuadrat. X kuadrat dikuadratkan. Yang ini
Balik ke sini, disederhanakan, ya aksen sama dengan 3x pangkat 4 dikurangi 2x pangkat 3, 4 ya, sorry, dikurangi 6x dibagi dengan x pangkat 4. Nah, yang ini jadinya x pangkat 4 dikurangi 6x dibagi x pangkat 4. Itu ya. Atau bolehlah sederhanakan ya. X pangkat 3 kurangi 6 dibagi dengan x pangkat 4. Atau seperti ini boleh. Nah, begitu ya. Jadinya x pangkat 3 kurangi 6 dibagi x pangkat 3. Nah, itu jawaban soal yang ini. Untuk mencari turunan pembagian. Contoh yang lain. Diketahui soal Y sama dengan 2x kuadrat dikurangi 3x kurangi 1 dibagi dengan 2x tambah 3. Gitu ya. Bagaimana ya aksennya? Nah, yang ini sama saja ya. Misal U sama dengan 2x kuadrat kurangi 3x kurangi 1, maka U aksennya adalah 4x kurangi 3. Pi sama dengan 2x tambah 3, Pi aksennya 2. Maka Y aksen sama dengan U aksen Pi min Pi aksen U dibagi dengan Pi kuadrat. U aksennya 4x kurangi 3, Pi-nya yang ini 2x tambah 3 dikurangi Pi aksen yang ini 2, U-nya adalah yang kuadrat. Nah, seperti ini dibagi dengan 2x tambah 3 dikuadratkan. Nah, saya sini ya, kerjakan lagi. Y aksen sama dengan, sederhanakan ya, perkaliannya diuraikan 8x kuadrat gitu Y aksen 8x kuadrat dikurangi, atau di sini tambah dulu 12x ya, dikurangi 6x dikurangi 9. Oh, tidak cukup ya, sorry. Saya sedikit bergeser saja soalnya ini dihapus saja ya. Ini pindah ke sini, tidak cukup. Y aksen sama dengan sorry. Y aksen sama dengan 8x kuadrat ditambah 12x dikurangi 6x kurangi 9 ya. Lalu yang ini min 4x kuadrat plus 6x plus 2. Ini dibagi dengan 2x tambah 3 kuadrat. Gitu ya. Ini min 4x kuadrat ditambah 6x ditambah 2 gitu ya. Nah, yang ini sederhanakan saja. Sederhanakan saja. Yang ini
jadinya 4x kuadrat, disatukan ya. Lalu yang ini, yang x-nya, ya ini 0 ya, tinggal 12x. Lalu yang ini tinggal 7 gitu ya. Maka 2x tambah 3 kuadrat. Nah, sampai sini juga cukup ya. Tidak perlu lagi disederhanakan. Sampai ini cukup. Ini jawaban dari soal untuk mencari turunan pembagian. Gitu.